Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina ala qudwatina Muhammadin wa ala kulli ashabihi wa ahli baitihi wa ummati ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram identik daripada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun para ulama sirah dan ulama hadis sepakat hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Yathrib atau Madinah terjadi pada bulan Safar. Tetapi sebagai kaum muslimin kita hendaknya mengulang-ulang peristiwa ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ingatlah oleh kalian sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari bumi Mekah, tanah kelahirannya, menuju Madinah, bumi entah berantah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain ke bumi Yathrib atau kita kenal sekarang sebagai Madinah. Madinah dahulunya adalah bumi tempat kaum Arab dan bangsa yang lainnya. Bangsa Arab terdiri daripada Aus dan Khazraj, yang awal mulanya Aus dan Khazraj ini satu suku, satu bangsa. Mereka berpecah belah karena hal-hal yang remeh, berpecah belah karena persaingan ekonomi, persaingan politik, persaingan sosial, dan bahkan persaingan yang paling remeh, adu domba ataupun balapan unta, balapan kendaraan dan seterusnya. Mereka kalah, tidak terima, kemudian terjadi pertempuran. Dan kemudian terdapat suku-suku yang bernama suku Yahudi, yang terdapat 3 suku dari Yahudi tersebut yang terkontaminasi pengaruh bangsa Arab, yang mereka dikenal sebagai penguasa ekonomi Jazirah Arab, yaitu suku Bani Nadir, Quraidah, dan Qainuqa. Tiga-tiganya adalah Yahudi yang mempelopori perpecahan di antara Aus dan Khazraj. Dan jamaah sekalian rahmati Allah taala, terdapat suku yang lain yang jumlahnya tidak banyak, kecil, yaitu suku An-Najjar, yang merupakan ahwal keluarga Nabi SAW dari jalur ibunya Sayyidatuna Aminah binti Wahab rahimahullah taala. Maka jamaah sekalian rahmati Allah taala, ketika jauh sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, Yathrib dalam kondisi yang sangat mencekam. Bagaimana perpecahan di tengah kaum muslimin, perpecahan di tengah manusia, perperangan yang terus-menerus terjadi berpuluh-puluh tahun, sekian generasi, kemudian ketimpangan ekonomi, kehancuran ekonomi, sosial, dan seterusnya nampak di depan mata. Kemudian Islam datang merahmati semua manusia yang ada di bumi Yathrib atau bumi Madinah. Maka jamaah sekalian rahmati Allah taala, ketika tekanan di Mekah yang didapat oleh kaum muslimin, maka Rasulullah memutuskan untuk berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah yang dirahmati Allah taala, jarak perjalanan antara Makkah ke Madinah membutuhkan waktu kurang lebih 6 hari atau 9 hari dengan berjalan kaki. Tetapi Rasulullah SAW terlambat selama 3 hari untuk menghindari kejaran dari kafirin Makkah. Maka kita lihat jamaah sekalian, para sahabat yang sudah masuk Islam ketika Madinah diislamkan oleh anak muda berusia 18 tahun yang bernama Mus'ab bin Umair dalam tempo waktu kurang 20 hari. Maka orang-orang yang masuk Islam ini setiap harinya mendengar ketika Nabi sudah berangkat berhijrah bersama Abu Bakar, hendak menyambut di pintu selatan Madinah. Mereka ada yang memanjat pohon kurma yang paling tinggi atau tempat bangunan yang paling tinggi untuk sekedar menyaksikan Habibuna Rasulullah Muhammad SAW. Setiap harinya mereka baru pulang ke rumah ketika waktu menjelang maghrib atau waktu terik-terik panasnya matahari di waktu itu.
Kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, setelah lewat dari perkiraan perjalanan 6 hari, para sahabat yang masuk Islam di Madinah mulai khawatir terhadap apa yang menimpa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika mereka hendak kembali ke rumah masing-masing di hari ke-9 penantian tersebut, di waktu asar, orang Yahudi yang ingin menyaksikan Rasulullah SAW berteriak, "Wa ya ayyuhal Arab, wahai orang Arab, telah datang kekasih orang yang paling kalian nantikan, yaitu Muhammad SAW." Dan demi Allah jamaah sekalian, para orang-orang Madinah tidak pernah mengenal Rasulullah. Hanya sedikit, hanya kurang lebih 40 orang yang pernah melihat Rasulullah dalam bait Aqabah pertama dan kedua. Tetapi mereka menyangka bahwa hal ini sangat menggembirakan. Mereka melihat Rasulullah bersama Abu Bakar berjalan kaki. Bahkan kalau kita lihat terompah Nabi SAW putus berapa kali, kakinya bengkak, kakinya pun mulia itu bengkak jamaah sekalian. Dan keringat bercucuran dari tubuh beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berlantunlah Madinah, bergemalah Madinah, tula al-badru alaina, telah nampak al-badr purnama di tengah kita, wajib syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur. Semua anak-anak, wanita menyambut Rasulullah, yang bahkan penyambutan ini tidak pernah didapat sejak Yathrib dibentuk oleh orang-orang kakek moyang mereka. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, tadinya suku Aus dan Khazraj yang suka bertempur, yang suka berperang, mereka disatukan dalam keimanan. Mereka dijuluki Al-Ansar, yaitu penolong Islam. Kunu ansarullah, kata Allah Ta'ala, jadilah penolong Allah, penolong agama Allah Ta'ala. Dari orang-orang imigran dari Makkah ke Madinah, mereka mendapat julukan Al-Muhajirin, yaitu yuhajiruna fi sabilillah. Mereka berhijrah dari bumi yang buruk ke bumi yang balik karena Allah Ta'ala. Dan jamaah sekalian rahmati Allah Ta'ala, periode dakwah tersebut merupakan periode penting. Bagaimana orang Madinah itu yang awalnya jahiliyah diliputi dengan keimanan, maka keimanan tersebut melepaskan sendi-sendi kegelapan. Yang tadinya berpecah belah, mereka bersatu. Yang tadinya mereka suka berperang, mereka berdamai. Dan inilah hakikat Islam. Islam datang dengan kedamaian, Islam datang dengan rahmat. Jika Islam umatnya masih suka bertempur, masih suka berkelahi, masih suka berpecah belah, maka jauh daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, bagaimana akhlak mulia para ahli Madinah ketika Fathul Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijrah, ke-10 Hijrah. Orang-orang Madinah tidak mengusir Rasulullah Muhammad SAW. Ya Muhammad, wahai para sahabat, kembali kalian ke Makkah, karena negeri kalian sudah terbebas daripada kemusyrikan. Tidak jamaah sekalian. Bahkan kita dapati Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah dan Islam sampai akhir hayat. Begitu pun diteruskan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya imigran. Tapi mereka datang memimpin karena keimanan yang Allah perintahkan. Dan itulah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jika kita bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar, bangsa yang Allah hormati, maka perdebatan mengenai keturunan siapa, perdebatan mengenai suku apa, perdebatan mengenai kulit warna apa, itu dihilangkan. Tetapi perdebatan mengenai narasi kemajuan bangsa, kemajuan agama, wajib kita pertajam jamaah sekalian. Karena sungguh bangsa itu tidak akan pernah besar hanya karena perdebatan keturunan siapa, kulit apa, suku apa, dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya jikalau Nabi Allah Ishaq alaihissalam yang merupakan anak daripada Ibrahim dari Babilonia Irak tidak membangun Yerusalem, maka Yerusalem tidak akan pernah menjadi kota suci. Dan Ishaq alaihissalam tidak pernah dicap sebagai imigran jamaah sekalian. Begitupun Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dibuang di sumur pada usia 12 tahun, kemudian dipenjara selama 20 tahun, kemudian ditambah selama 10 tahun, beliau alaihissalam menjadi menteri perekonomian di Mesir. Padahal beliau asli Syam, imigran daripada Syam. Tetapi penduduk Mesir tidak pernah mengusir Nabi Yusuf, mengatakan, "Yusuf, kembali ke negerimu. Engkau bukan penduduk asli Mesir. Pergi, kembali ke Syam." Tidak jamaah sekalian. Artinya apa? Jika kita orang beriman, keturunan apapun, keturunan Jawa, keturunan Madura, Bugis, atau apapun itu, bahkan dari Chinese, bahkan mungkin Afrika, bahkan mungkin dari Arab, dan dari manapun, jika dia beriman,
terangnya sudah jelas, nasabnya sudah jelas, kontribusinya dengan agama dan negara sudah jelas, maka mereka berhak untuk berkontribusi terhadap negeri kita tercinta. Maka inilah jamaah sekalian rahmati oleh Ta'ala, kita hilangkan perdebatan yang tidak efektif, yang tidak produktif demi kemajuan agama kita, demi kemajuan bangsa kita dan negeri kita yang kita cintai. Kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita bersandar. Semoga Allah rahmati negeri kita sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wattaqu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala kulli ashabi wa qarabati wa ahli baiti ila yaumil qiyamah. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim tasliman katsiran ala habibil Muhammad Mustafa al-Mujtaba wa ala kulli anhas wa qarabata ila yaumil murtada. Fa ya ayyuhal jamaah wattaqu innahu al-ghafurur rahim. Allahumma ighfir li jami'il mautal muslimin alladzi syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubil khataaya kama yunqqa as-sabal abid min at-tanas. Allahumma bi nuri hidayatina fi qulubina ya arhamar rahimin, bi nuri hadhihi al-balad at-tayyibatun Indonesia al-mahbub alladhi rahmatak bi khassatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa ya ayyuhal jamaah wattaqu yawman turja'una fi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Aqimis shalah.